Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam naungan kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adi Tiala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda Jumat 28 Mei 2021. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan, mendengarkan Injil Tuhan, merenungkannya bersama-sama dan mengaplikasikannya kemudian dalam keseharian hidup kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem, dan mereka masuk ke bait Allah. Mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan Ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi, Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, 'Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,' maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan doakan akan diberikan kepadamu. Asal kalian percayalah bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman dalam Tuhan Yesus, saya ajak kita merenungkan bagian kedua dari Injil yang baru saja kita dengarkan dengan tema berdoalah dan hargailah tempat pertemuanmu dengan Allah Tuhanmu. Saudara dan saudari yang terkasih, kalau kita mau jujur dalam berbicara soal penghormatan terhadap tempat-tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan, maka kita bisa sampai pada satu kesimpulan yang menyedihkan, mengecewakan. Mengapa saya katakan demikian? Karena tempat-tempat ini sering dan bahkan banyak kali tidak lagi dihargai dan dihormati. Kita bisa ambil contoh bagaimana gereja-gereja dan kapela-kapela kita sering digunakan untuk tempat bermedsos ria saat perayaan-perayaan liturgis, digunakan sebagai tempat bergosip bahkan, dan digunakan tempat untuk bersenda gurau. Pertanyaannya, apakah itu sesuai yang diinginkan oleh Tuhan? Tentu tidak, bukan? Apalagi kalau kita berbicara soal diri kita yang adalah bait Allah Roh Kudus, di mana dalam diri kita Allah Tuhan kita juga mau bertemu dan berkomunikasi dengan kita, dan di sanalah Dia berdiam. Sudahkah diri kita mendapat penghargaan dan penghormatan? Saudara dan saudariku dalam Tuhan, dalam Injil Yesus masuk ke bait Allah. Dia menyaksikan bait Allah yang seharusnya adalah rumah doa, tempat komunikasi antara manusia dengan Allah, dijadikan pasar, dijadikan tempat jual beli. Yesus marah dan mengusir semua orang yang berdagang berjual beli di situ. Yesus membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dia bahkan menghardik mereka dengan perkataan yang cukup keras. Kalian telah menjadikan sarang penyamun. Bait Allah dijadikan sarang penyamun. Untuk Yesus, bait Allah adalah rumah doa. Saudara dan saudariku seiman dalam Tuhan, kita disadarkan, kita diingatkan oleh Tuhan lewat Injil hari ini apa yang harus kita buat berhubungan dengan tempat-tempat tersebut. Kita diundang untuk sungguh menghargai tempat-tempat tersebut sebagai tempat kudus, sebagai tempat berdoa. Tempat-tempat tersebut, gedung-gedung gereja dan kapela kita adalah rumah doa. Rumah kita bahkan di mana kita
berkumpul sebagai keluarga untuk berdoa, tempat-tempat tersebut adalah rumah doa, tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Allah kita yang Maha Kudus. Karena itu, tempat-tempat itu harus dikuduskan, disucikan. Di samping itu juga, diri kita juga harus terus kita arahkan dengan bantuan kekuatan Tuhan untuk berjalan menuju kekudusan, karena kita adalah bait kudus Allah. Kita juga harus menguduskan diri kita, menjauhkan diri kita dari dosa. Saudara dan saudariku dalam Tuhan, kita harus berjuang untuk sungguh menjadikan tempat-tempat tersebut rumah doa. Biarlah dalam keheningan kita bertemu dengan Allah Tuhan kita di sana. Kita sungguh merasakan kehadirannya buat diri kita, agar kita boleh mendengarkan Dia, agar kita boleh menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kita, permohonan kita, apa yang mau kita komunikasikan dengan Dia. Mari kita berjuang dengan bantuan rahmat Tuhan, agar sekali lagi tempat-tempat tersebut sungguh menjadi rumah doa, rumah yang kudus, rumah yang suci, termasuk diri kita. Semoga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seandainya Engkau hadir dalam hidup kami sekarang, Engkau pasti akan marah dengan kami yang tidak hormat terhadap tempat-tempat kudus di mana Engkau hadir. Kami mohon Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami yang kurang menghargai dan menghormati tempat-tempat tersebut, serta kurang menghargai diri kami sebagai bait kudus-Mu. Tolonglah kami menjadikan semua tempat-tempat itu sebagai rumah doa, tempat kami bertemu dengan Engkau dalam kekusukan, tempat kami berkomunikasi dengan Engkau. Bantulah dan tolonglah kami. Amin. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku seiman, selamat menjalani hari ini dan berkat Tuhan atas kita semua. Amin.